Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islamitinda dan terima kasih banyak sudah hadir di studio jamaah dari Subang. Tepuk tangan dulu dong dari Subang. Bagus banget bajunya, kerudungnya merah, bajunya hitam, ada brosnya emas, luar biasa. Paling enggak pulang di sini kalau kehabisan ongkos bisa dijual brosnya. Alhamdulillah, jamaah. Nah nih ya, kita coba menyikapi dulu nih, yang akhir-akhir ini lagi ramai terjadi berita-berita viral ya, ada aktor AA dan 5 rekannya positif. Kok positif apa? Hamil? Bukan. Positif konsumsi sabu-sabu. Ih, nauzubillah summa nauzubillah. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Saya mau nanya nih ke Mas Fadli. Iya, Bu. Kenapa orang-orang suka narkoba? Saya mau nanya sama Ibu. Kenapa orang suka narkoba? Kenyang enggak, sakit iya. Nah lo. Coba kita lihat tanya teman kita. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz? Sebelum saya ditanya, Kenapa? saya mau tanya Ibu. Bu, kalau ada orang narkoba, Ibu nasihatin gimana? Kamu jangan narkoba-narkoba. Terus gitu doang? Dilarang. Alasannya apa? Sakit iya, kenyang kagak. Iya benar. Tunggu dulu. Namanya Ibu siapa? Susilawati. Susilawati. Makasih banyak Ibu. Ya Allah, ini emak-emak yang ngomelin anaknya. Emang penting banget dari emak-emak nih. Kekuatan emak-emak mengingatkan. Dengerin dulu. Sebaiknya Ibu Susilawati silakan duduk. Ini tangannya udah gemeteran. Iya. Ibu boleh silakan duduk Bu. Tepuk tangan dong buat Ibu Susilawati, Masya Allah. Gemeterannya. Coba Ustadz sedikit Kan komentari dulu. Iya, komentari dulu sedikit, silakan Ustadz. Baik, izin Ustaz Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah ketika kita menyikapi hal seperti ini. Hati-hati, narkoba itu bagian daripada khamar. Khamar itu merusak akal. Sekali lagi, merusak akal. Dan ini, khamar ini bagian daripada kemaksiatan dan menghinakan diri. Maka sebaiknya kita menjauhinya. Jangan sampai mendekatinya. Maka ketika ada rayuan seperti ini kan bukan sendiri aja ditangkap, kan ada teman-temannya. Kan tidak mungkin. Karena dosa seperti ini kan kadangkala maaf nauzubillah. Ini juga efek lingkungan dan sebagainya. Maka ketika ada kemaksiatan dosa berada di hadapan kita, maka lakukan 2 hal. Iman dan takwa. Iman itu yakin Allah melihat kita, keyakinan. Maka ketika orang berbuat dosa, di saat itu imannya lagi tercabut. Jadi jangan membiasakan melakukan dosa. Ketika orang melakukan dosa, maka seakan-akan imannya tercabut. Nauzubillah. Dan ingat, ketakwaan itu melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan, tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Itu harus dicamkan. Maka ketika berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Maka yakin Allah melihat kita sehingga kita malu untuk melakukannya. Nah, ketika ada lagi keinginan untuk melakukannya, maka ingat bahwa ada orang-orang yang orang bagus akhlaknya, guru-guru kita yang kita segani, merasa kecewa terhadap diri kita. Bener, pasti. Iya pastinya. Keluarga dan orang sebagainya. tua. Maka ketika itu lagi muncul, mau melakukannya, maka tak camkan. Bagaimana kalau diketahuan sama orang banyak? Nauzubillah summa nauzubillah. Atau yang terakhir. Apa tuh? Merasa bahwa saya ini kayak terhina. Nauzubillah. Nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini buat adik-adik semua teman-teman yang ada di rumah, jauhi narkoba. Karena bagaimana juga di kita nih mungkin hidup lebih lama dibandingin kalian. Jadi kita tahu teman-teman kita yang dulu pakai narkoba ini, nauzubillah min zalik, kalau nggak hidupnya nggak terlalu lama ya, hidupnya susah. Mau hidup susah apa mau hidup seneng? Kalau mau hidup seneng, ayo patuhi perintah Allah, jauhi larangannya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita udah lihat nih ya, kalau kita bicara orang pakai narkoba ini nggak baik dalam hidupnya. Udah pasti
Nggak ada sesuatu yang baik di narkoba itu nggak ada. Udah gitu dilarang juga sama agama, dilarang sama negara, ngerusak dirinya, hancur badannya, pasti yang rugi dia sendiri. Nah begitu juga dalam kehidupan kita nih namanya manusia hidup, memang semua orang ini nggak selalu hidupnya ada yang seneng terus. Betul apa betul? Kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang seneng, kadang seperti apa Bu? Seperti roda yang berputar. Betul apa betul? Nah makanya hari ini kita bahas mungkin yang sekarang lagi sedih, lagi susah, lagi mungkin sedang berduka. Yuk bangkit, mudah-mudahan insya Allah tema hari ini bisa membuat kita semua menjadi semangat. Apa sih temanya? Untungnya roda hidup terus berputar. Alhamdulillah. Jamaah. Nih ada lagi video nih ya tentang puluhan penambang tertimbun longsor hidup-hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang kita nggak pernah tahu kapan doa yang namanya coba itu datang kepada kita. Yang namanya roda hidup ini memang terus berputar. Cuma banyak orang yang suka protes, Mas Fadli. Kenapa ya? Maaf nih, maaf banget gitu. Bukannya mengeluh gitu. Tapi saya tuh kayaknya mendapatkan kebahagiaan tuh jarang. Lebih banyak susahnya yang dihadapi daripada kebahagiaan. Ini kenapa seperti ini? Mau izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita bicara dengan roda yang terus berputar. Dalam tema kita kali ini ada istilah untungnya. Nah itu orang Indonesia tuh Masya Allah. Apalagi saya orang Betawi. Misalnya terjadi kecelakaan, masih untung begini. Masih untung begini. Maksudnya apa? Kita masih punya banyak husnuzon dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya. Bahwa memang barangkali di antara kita ada diuji dalam kesusahan. Dan sebagian diuji oleh kebahagiaan. Maka ujian itu ada dua. Harus kita pahami, ujian ada dua. Kadangkala ujian itu kesusahan, tapi juga ujian itu kesenangan. Belum tentu yang senang itu bukan ujian. Kadang Allah memberikan kesenangan, apakah dia lalai terhadap kesenangannya? Atau dia diberikan kesusahan, apakah kemudian dia bersabar atas kesusahannya? Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Firaun diuji dengan kekuasaan, akhirnya ia lalai. Ia kemudian melampaui batas, melawan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Korun diberikan harta yang banyak, itu juga ujian. Jadi ujian gak melulu kesusahan. Suatu peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam di dalam surat Al-Anfal, waliyubliyul mu'minina balaan hasanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian yaitu kemenangan. Artinya apa? Allah menyebutnya balaan hasanah. Bahkan kemenangan juga menjadi ujian. Jadi tidak ada manusia yang luput dari ujian semenjak dia lahir. Semenjak dia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sini adalah dia bersiap terhadap ujiannya. Nah hadirin dirahmati Allah, bukan soal ujian, tapi bagaimana menjawab ujian tersebut. Nah kadang-kadang ya namanya manusia, ya Bu ya, Ibu manusia bukan? Namanya juga manusia, kita barangkali banyak mengeluhnya kepada Allah. Nah ujian itu adalah sebuah raport, bagaimana keluhan itu menjadi sebuah kesabaran. Kita mengeluh kepada Allah dan Allah suka kalau dikeluhkan. Ingat, yang mohon maaf, yang di UGD sana, yang di rumah sakit sana, ketika ditimpakan musibah, ketika ditimpakan penyakit besar, apa yang disebut? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, betul nggak? Ternyata kesusahannya mendekatkan kepada Allah. Belum tentu kalau dikasih duit 5 miliar nyebut Allah. Benar. Artinya apa? Betapapun ujian itu boleh jadi dia kesusahan atau kesenangan, yang penting mendekatkan kita kepada Allah. Masya Allah. Jadi ujian ini juga bentuk salah satu cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa teguran ya. Bahkan orang gila saja diuji. Nauzubillah, Masya Allah. Dengan apa? Kegilaannya. Nah dia diuji dengan kegilaan. Kebetulan juga saya juga lagi diuji, mertua saya lagi diuji. Kemarin sempat kena serangan jantung. Sekarang lagi dirawat, baru pasang ring 1. Ini katanya harus 3 pasang ringnya. Mudah-mudahan sehat ya Mama ya. Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Afif, tepuk tangan buat Ustadz Afifuddin. Jamaah. Saya mau panggil Ustadz Syam boleh?
Boleh dong katanya, jadi Masya Siap Mas Allah. Fadli. Saya tadi tertarik sih, maksudnya tadi Ustadz Afif kan bilang, memang kadang-kadang manusia itu selalu berpikir ujian itu adalah selalu kesulitan Ustadz Syam. Nggak pernah berpikir bahwa kesenangan itu adalah ujian seperti apa yang Allah kasih kepada Korun gitu ya kan. Nah ini banyak orang ini sekarang justru orang yang lagi senang nih, kelihatan kalau kita lihat sosial media, wah apa aja dia beli. Rumah baru, mobil sport, apa dan lain-lain. Ini Masya Allah. Jangan-jangan nih takutnya Allah sengaja nyibukin kita ya. Menyibukkan. Iya, menyibukkan kita biar kita bisa melakukan banyak lagi dosa yang lainnya dan kezoliman-kezoliman lain biar kelihatannya kita makin hebat. Nah, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Baik, tabi guru kami Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah. Ternyata tidak selamanya hidup enak di dunia ini adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang beramal soleh sementara dia beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Subhanallah. Berarti jangan langsung kita suudzon juga kepada orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Mungkin dunianya terpenuhi tapi dia tidak pernah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seorang laki-laki yang punya kesibukan di luar sana tapi la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah, tapi kesibukannya tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya ketika ada orang yang ternyata disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sampaikan kalau ada orang yang disibukkan umurnya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi ibadahnya, maka ini ciri tanda Allah telah mencabut kasih sayangnya kepada orang tersebut. Sehingga tolak ukurnya adalah ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, maka dan dia mengingat-ingat bahwa usianya lebih banyak amal jeleknya dibanding amal buruknya, maka orang ini mesti mensiap-siapkan dirinya untuk masuk neraka. Maksudnya adalah orang ini telah dicabut kasih sayang Allah darinya. Kenapa? Karena ternyata ketika dia ingat-ingat, oh amal buruk saya masih jauh lebih banyak daripada amal baik saya. Saya terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi yang membuat saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang disibukkan dengan waktunya dari mengingat Allah, dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadahnya, maka ini tanda orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik kehidupannya dia bisa mengukur ini hukuman atau ini adalah nikmat dari Allah. Dengan cara apa? Apakah saya masih ingat Allah atau udah lupa sama Allah? Dia sendiri yang tahu. Masya Allah. Gak bisa kita kadang-kadang ngejudge gitu juga. orang. Ya tapi namanya harta juga nggak bisa dicampur aduk. Betul. Ya. Kalau dapatnya dari hal-hal yang haram gitu ya, terus tiba-tiba seolah-olah mau mensucikan diri dengan yang baik-baik ya nggak bisa juga. Nggak begitu. Istilahnya sanastadrijuhum istidraj. Dibuat naik, ternyata membuatnya lalai dari Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap, Tepuk tangan buat sama-sama, Ustadz Syam. Masya Allah. Nah saya coba mau baca pertanyaan dari jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada pertanyaan bagus dari @sintani.afifah. Wah, Ustadz Maulana boleh temenin saya Ustadz? Kita baca ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz, hidup saya ini kok biasa-biasa aja ya Ustadz? Nggak pernah bahagia, nggak pernah sedih juga. Saya kan juga pengen bahagia Ustadz. Ustadz bisa nggak ajarin saya bahagia? Wih, bisa nggak? Bahagiain lah. Ini cewek yang nanya, tolong bahagiain.
Mungkin, iya GR dia. Iya, karena Ustadz Maulana GR, kita jawab nanti aja setelah iklan. Ya di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.